Shalom semuanya, saya Jessie Eng dari kelas 1 KRMD dengan NPM 2242070. Materi yang akan saya bahas dalam video ini berjudul Agama dan Fungsinya dalam Kehidupan Manusia. Terdapat 3 topik yang akan saya bahas, yaitu sebagai berikut. Topik yang pertama adalah pengertian agama dari berbagai sudut pandang. Terdapat beberapa pengertian agama menurut para ahli. Agama menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu KBBI adalah sistem yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. Emil Durkheim mengatakan bahwa agama adalah suatu sistem yang terpadu yang terdiri atas kepercayaan dan praktik yang berhubungan dengan hal yang suci. Harun Nasution mengatakan bahwa agama dilihat dari sudut muatan atau isi yang terkandung di dalamnya merupakan suatu kumpulan tentang tata cara mengabdi kepada Tuhan yang terhimpun dalam suatu kitab. Selain itu, beliau mengatakan bahwa agama merupakan suatu ikatan yang harus dipegang dan dipatuhi. Adanya agama bertujuan untuk menjadikan tatanan kehidupan atau aturan berasal dari Tuhan, yang mampu membimbing manusia menjadi seseorang yang berakal dan berusaha mencari kebahagiaan, baik di dunia ataupun di akhirat. Topik yang kedua adalah fungsi agama secara umum. Terdapat banyak sekali fungsi agama, namun yang akan saya bahas dalam video ada 6. Yang pertama yaitu edukatif. Ajaran agama berfungsi untuk menyuruh dan melarang seseorang bertindak. Kedua unsur ini berfungsi untuk mengarahkan seseorang agar para penganutnya menjadi baik dan terbiasa dengan yang baik menurut ajaran agama masing-masing. Yang kedua adalah penyelamat. Agama hadir dengan membawa keselamatan yang diinginkan semua orang. Keselamatan yang diberikan oleh agama meliputi keselamatan di dunia dan akhirat. Untuk mendapatkan keselamatan, agama mengajarkan para penganutnya melalui pengenalan kepada masalah sakral, berupa keimanan kepada Tuhan. Fungsi yang ketiga adalah pendamai. Seseorang yang bersalah atau berdosa dapat mencapai kedamaian batin melalui tuntunan agama. Rasa bersalah dan berdosa akan segera hilang dari batin ketika pelanggar telah menebus dosanya dengan cara tobat, pensucian, ataupun penebusan dosa. Fungsi yang keempat adalah social control. Para penganut agama akan terkait batinnya pada ajaran agama yang dipeluknya, baik secara pribadi maupun secara kelompok. Ajaran agama dianggap sebagai pengawasan sosial oleh penganutnya. Fungsi yang kelima adalah transformatif. Ajaran agama dapat mengubah kehidupan kepribadian individu atau kelompok menjadi kehidupan baru sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya. Kemudian fungsi yang keenam adalah pemberi identitas. Agama berfungsi untuk memberi makna hidup yang diwujudkan dalam kasih kepada Tuhan dan sesama. Topik terakhir yaitu topik ketiga adalah fungsi agama Kristen dalam kehidupan umat manusia. Setelah mempelajari fungsi agama secara umum, kita juga harus memperhatikan fungsi dalam agama Kristen, yaitu koinonia, diakonia, serta marturia. Yang pertama adalah koinonia. Koinonia berarti persekutuan atau kelompok. Di dalam tubuh Kristus, semua orang menjadi satu dan satu di dalam semua oleh Kristus. Di dalam kitab 1 Korintus pasal 12 ayat 26 hingga 27 dikatakan bahwa karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Anggota gereja saling memperdulikan dan dikumpulkan bersama dalam perjamuan kudus. Persekutuan koinonia bersifat soteriologis atau keselamatan. Koinonia berwujud dinamis dan menempatkan dasarnya senantiasa kepada firman Allah.
Selanjutnya ada diakonia yang berarti pelayanan atau perbuatan. Pelayanan dapat berupa perkataan, kehidupan, dan tindakan yang kita berikan kepada orang lain atas nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita melayani, tetaplah Kristus yang menjadi puji-pujian bagi tiap-tiap orang, karena kita yang melayani semata-mata alatnya saja. Kita harus meninggalkan keakuan kita dan bersedia menempatkan keperluan orang lain di atas keperluan kita, serta rela menjalankan pelayanan seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Di dalam kitab Efesus pasal 6 ayat 7 dikatakan bahwa dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Selanjutnya adalah marturia yang berarti kesaksian atau pemikiran. Marturia adalah salah satu istilah yang dipakai gereja dalam melakukan aktivitas imannya sebagai tugas panggilan gereja, yaitu dalam hal kesaksian iman. Contohnya adalah membawa kabar baik bagi semua orang. Perkataan, kehidupan, dan tindakan diakonia kita kepada orang lain atas nama Tuhan Yesus Kristus juga termasuk marturia. Pemberitaan dan kesaksian harus dilakukan oleh orang percaya, baik secara individu maupun sebagai persekutuan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.